Oke, selamat malam sahabat Dewa Talks. Selamat datang kembali di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with passionate expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Jadi, kita akan mengangkat topik digital marketing dengan judul menjalankan campaign di Meta Ads untuk bisnis B2B. Webinar pada malam hari ini akan dibawakan oleh Mas Muhammad Rizky Isnur Hadi atau Mas Rizky, marketing strategis dari Sleepflow. Halo, ya terima kasih juga kesempatannya dari Jovanka dan tim Dewa Talks. Jadi nama aku adalah Muhammad Rizky Saradi, bisa dipanggil Rizky. Aku sendiri berasal dari Palembang, sekarang domisilinya di Tangerang Selatan. Tapi sekarang kerja di Slickflow, perusahaan B2B SaaS dari Hong Kong sebagai marketing strategist. Nah, dari sini aku bakal sharing-sharing juga dari pengalamanku selama di Slickflow dan juga karirku sebelumnya. Oke, oke kalau kayak gitu Kak Rizky. Nah, teman-teman sahabat Dewa Talks, mungkin bisa siapkan teman-teman karena kita akan masuk ke sesi pemaparan materi. Untuk selanjutnya aku serahkan waktu ke Mas Rizky untuk pemaparan materi. Oke, thank you Jovanka untuk intronya dan juga tadi udah sedikit introduction pengenalan dari diri aku sendiri. So, kita masuk dulu aja ke agenda yang bakal kita go through hari ini. Jadi di agenda kita pada hari ini, pertama aku akan membahas dulu soal B2B dan B2C. Kedua, baru kita akan melakukan demo. Nanti di demo aku akan keluar dari slide ini dan kita akan masuk ke ads platformnya Meta. Supaya kita bisa otak-atik tuh langsung melihat live gimana kita ngotak-atik platformnya itu. Terus terakhir kita akan masuk ke expectation management. Di sini aku akan ngebahas beberapa poin-poin yang perlu teman-teman pahami gitu ya. Terutama kalau teman-teman di sini statusnya karyawan gitu, karena mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada bos-bosnya atau manajernya terkait implementasi dari Meta Ads gitu ya. Yang mungkin kalau orang-orang yang udah terbiasa di B2C ngelihatnya kok di B2B ini ada sedikit berbeda gitu ya. Mungkin mulai dari cost-nya, mulai sales cycle-nya dan lain-lain. Dan kita akan membahas gimana kita nge-manage expectation itu. Itu kira-kira agenda kita pada hari ini. Dan langsung aja aku mau masuk ke slide pembahasan yang pertama soal B2C dan B2B. Nah, untuk ngomongin B2C dan B2B kita harus tentunya paham dulu apa sih yang dimaksud dengan bisnis B2B gitu ya. Nah, kalau B2C teman-teman mungkin ya masyarakat umum juga tahu sendiri gitu ya, B2C itu adalah bisnis yang direct gitu ya ke consumernya. Dia menjual suatu produk atau suatu jasa langsung ke pengguna akhir. Jadi misalnya dia jual es krim langsung ke orang yang mau beli es krim, atau dia berjualan tas ke pengguna tas itu sendiri gitu. Sedangkan di B2B ini adalah bisnis yang customer itu bisnis juga gitu. Dan ini bisa berbagai macam, mulai dari produk, jasa, bahkan software gitu. Nah, sebenarnya di sini B2B ini juga mencakup banyak bisnis ya. Karena sebenarnya di B2B ini ada juga bisnis to bisnis, tapi dia fokusnya ke bisnis kecil atau UMKM gitu ya. Tapi ada juga B2B yang fokusnya adalah enterprise. Dan juga sebenarnya untuk membedakan jenis-jenis bisnis B2B juga aku sering membagikan kategorinya, apakah kita menjual sesuatu kepada bisnis di mana bisnis itu akan menjual kembali atau dia akan memakai produk atau jasa yang kita jual kepada mereka. Dalam bahasa lainnya reseller ya. Gitu. Tapi di antara banyaknya macam B2B ini, yang mungkin bisa kita simpulkan perbedaannya dengan B2C adalah poin-poin berikut. Ada 3 poin aja sih sebenarnya yang menurutku perlu banget untuk kita benar-benar pahami gitu ya. Pertama adalah soal siapa yang mengambil keputusan. Ketika teman-teman biasa jual produk B2C misalnya, pengambilan keputusan dari mau atau tidak mau membeli itu kan sebenarnya diambil oleh satu orang individu ya. Kita misalnya jualan es krim gitu ya, dia yang beli es krim itu aja yang akan menentukan apakah dia akan beli es krim gitu. Dia nggak mungkin akan mengajak teman-temannya ngobrol dulu atau harus mencapai konsensus dulu kalau oh aku mau beli es krim gitu kan. Nggak gitu. Biasanya pembuat keputusannya satu orang itu. Nah, sementara itu buat B2B, pengambilan keputusannya itu akan lebih banyak, melibatkan lebih banyak orang. Karena pastinya, walaupun bisnis owner yang mau, biasanya dia akan tetap mencapai kesepakatan dulu nih sama orang-orang di dalam organisasi itu. Dasar pengambilan keputusannya juga biasanya agak sedikit berbeda ya.
kalau misalnya kita jualan di B2C, kita biasanya mentargetkan impulse purchase gitu ya. Karena pembuatan keputusan untuk membeli sesuatu di B2C itu biasanya jauh lebih emosional gitu, atau bisa bilang irasional juga. Misalnya dia lihat sepatu, muncul nih di story Instagram gitu. Oh ya udah, dia klik, masukin ke keranjang, gajian, dia check out. Udah gitu aja gitu. Sementara kalau di B2B banyak orang yang akan berdiskusi tentang misalnya return of investment dari pembelian sebuah alat, atau keuntungannya apa sih, alternatifnya dari alat ini. Nah, terakhir ya di jangka waktu pengambilan keputusannya juga, biasanya kalau di B2C jangka waktu pengambilan keputusannya cukup cepat. Kalau di B2B biasanya jangka waktu pengambilan keputusannya bisa jadi panjang, mulai dari dia diskusiin sama team membersnya gitu, sampai ke dia membuat perhitungan-perhitungannya misalnya di waktu yang cukup lama. Biasanya ketika kita ngomongin B2C, biasanya kita menjual produk yang harganya murah gitu, relatif murah lah. Sementara kalau B2B ya kita ngomongin ini ya, untuk bisnis gitu ya, mau semurah-murahnya juga tetap mahal gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi ya konsekuensi dari perbedaan-perbedaan yang tadi aku sempat ceritain gitu. Biasanya konsekuensi dari perbedaan-perbedaan ini adalah di dalam B2B dibutuhkan lebih banyak human touch gitu. Mungkin teman-teman udah biasa ya kalau misalnya kita bergerak di bidang B2C. Kita misalnya menjual suatu produk di marketplace gitu, katakanlah Tokopedia atau Shopee gitu. Itu biasanya penjualan barang-barang retail atau barang-barang B2C ini jarang banget sebenarnya yang menggunakan human touch gitu, kecuali barang-barangnya yang sangat mahal ya. Tapi kalau misalnya barang-barang umum gitu, biasanya ya udah barang itu kita tampilin di marketplace atau kita tampilin di katalog website, terus ya udah pembeli akan lihat-lihat, terus pilih-pilih, check out sendiri, udah. Sementara di B2B biasanya nggak mungkin kan dia langsung pilih-pilih sendiri, terus di check out sendiri, terus bayar gitu. Biasanya akan dibutuhkan interaksi dulu tuh, sebelum terjadinya pembelian. Nah, tentunya juga sebenarnya di B2B ini kita juga pengen ngajak mereka ngobrol supaya kita bisa nge-convince mereka ya bahwa ini adalah keputusan yang rasional gitu. Itu adalah keputusan yang tepat untuk menggunakan produk kita gitu ya. Nah, mungkin ini sampai sini dulu untuk bagian perbedaannya B2C dan B2B, karena kita harus masuk ke bagian demo. Di bagian demo ini kita akan membahas tiga hal sebenarnya. Pertama adalah bagian objektif dari sebuah campaign, kedua adalah audience targeting, dan ketiga adalah CTA atau conversionnya. Mungkin aku akan melakukan sedikit refresher dulu tentang gimana cara kerja Meta Ads itu, baru kita akan masukin ke yang spesifik gitu ya, ke B2B-nya. Nah, jadi dalam pembuatan sebuah campaign di Meta, sebenarnya ada tiga komponen penting gitu ya. Pertama adalah kita memilih dulu objektif dari sebuah campaign itu. Objektif ini ya bisa dari awareness, traffic, engagement, leads, sampai ke sales gitu. Objektif ini yang akan memengaruhi apa saja potensial conversionnya yang akan dilakukan setelah melihat sebuah ads gitu. Apakah kita pengen mereka aware saja tentang brand kita, atau kita pengen mereka itu nge-like atau nge-share atau nge-comment di sebuah postingan, dan terakhir ya apakah kita pengen mereka langsung melakukan pembelian gitu. Sebenarnya campaign objektif juga fungsinya adalah untuk menentukan optimasi apa yang dikejar oleh ads itu sendiri gitu. Jadi ketika kita melakukan misalnya awareness ads gitu ya, kita akan mengoptimasi dia untuk mendapatkan sebanyak mungkin reach gitu. So, kita mendapatkan banyak orang gitu ya yang melihat iklan kita gitu ya, dan di situ kita pengen semakin banyak orang, semakin banyak impressionnya, itu yang bakal dioptimasi dengan sebuah brand awareness campaign. Jadi secara umum campaign objektif di Meta ini ada 6 ini gitu. Dan specifically mungkin nanti yang akan lebih dalam kita bahas di sini adalah untuk dua campaign objektif di bawah yang aku highlight merah gitu, leads dan sales. Kenapa aku sebenarnya lebih fokus ke sini? Karena ketika kita menjalankan awareness campaign atau kita menjalankan traffic campaign, biasanya nggak terlalu banyak perbedaan gitu, mau teman-teman dijalanin awareness campaign buat B2B atau buat B2C. Mungkin dari sisi audience ada perbedaan, dan itu akan kita bahas tentunya. Sebenarnya aku sebelum masuk ke audience juga, aku pengen ngebahas dulu dua mazhab utama sih di dalam
orang-orang yang jalanin paid social campaigns gitu ya. Biasanya ada dua mazhab utama nih. Yang mazhab pertama adalah yang campaign structure-nya biasanya tebel gitu ya. Jadi banyak layernya. Yang kedua adalah yang layernya nggak terlalu banyak, sehingga dia akan lebih fokus dalam menentukan audiens gitu. Mazhab yang A ini, mazhab pertama ini, dia biasanya ngejalanin satu campaign untuk setiap satu objektif, atau minimal dia punya awareness, dia punya traffic, dia punya leads, dia punya sales gitu. Nah, yang dimana biasanya 4 layer campaign ini, dia akan mulai di awareness level dan traffic levelnya itu dengan audiens yang seluas mungkin. Biasanya targetingnya nggak terlalu diperhatiin, ya udah yang penting semua orang aware dulu, baru dia targeting campaign di bawah-bawahnya gitu. Setelah dia menjalankan leads campaign, biasanya dia akan nge-retarget orang-orang yang masuk dari situ di dalam sales campaign-nya dia. Jadi dia nggak terlalu fokus di dalam targeting yang sangat spesifik, karena dengan cara dia nge-running campaign yang sebroad mungkin itu, dia udah bisa menjaring audiens yang kemudian semakin lama semakin kecil ya audiensnya ya. Nah, dia menjalankan filter itu mungkin secara natural gitu ya, nggak perlu melakukan audience targeting yang secara manual dia harus pilih-pilih dulu gitu. Nah, biasanya sih ada mazhab A gitu ya, yang kira-kira seperti itu behavior-nya. Nah, mazhab kedua nih yang mungkin biasanya kalau di B2B akan lebih dipakai. Kenapa? Karena sebenarnya B semakin apa ya, apalagi kalau B-nya itu B yang enterprise gitu ya, yang sebenarnya target audiensnya tuh udah bisa kebaca lah. Orangnya itu doang gitu, nggak terlalu luas gitu ya. Nah, di sini dia akan menjalankan campaign biasanya dengan audiens yang udah sespesifik itu dulu gitu. Dia nggak mau ngejalanin campaign kayak si mazhab A, karena kalau dia nggak ada kemungkinan untuk beli barang dari kita gitu ya, atau misalnya ya dia nggak ada kemungkinan untuk convert gitu ya, ngapain kita nunjukin dia ads gitu. Itu pemikirannya mazhab B gitu. Jadi kalau misalnya mereka melakukan audience targeting, harus udah sespesifik mungkin. Biasanya di mazhab B ini dia udah siap dulu dengan audiensnya gitu. Nah, itu sebenarnya hal yang aku pengen sampaikan dulu sebelum aku masuk ke audiens, karena nanti di bagian audiens itu bakal kebagi seperti itulah cara mikirnya gitu. Nah, audiens ini adalah lanjutan dari yang aku sampaikan tadi. Sebenarnya ada beberapa cara, ada sebenarnya dua cara utama lah dalam membuat sebuah audiens gitu. Yang pertama adalah kita mau seleksi manual gitu ya, berdasarkan interest dan demografi yang dimiliki dari audiens kita, atau kita melakukan sebuah list upload atau custom audience gitu. Dan ketiga sebenarnya ada ketiga juga, opsi ketiga adalah retargeting ya. Mungkin ketika teman-teman emang udah punya audiens yang besar secara organik, baik itu di Meta, di asetnya Meta sendiri atau di website teman-teman sendiri, nanti bisa jadi opsi ketiga juga untuk membuat retargeting audience. Nah, yang pertama kita akan go through dulu mungkin untuk memilih audiens, seleksi audiens secara manual gitu ya. Mungkin ini caranya mazhab A lah kalau misalnya dari penjelasan yang aku tadi. Nah, orang-orang mazhab A ini pasti walaupun mereka memikirkan kayak audiensnya bisa broad gitu ya, audiensnya bisa seluas-luasnya karena nanti dia akan retargeting anyway gitu. Dia tetap pengen dong kayak yang punya brand awareness tentang bisnis mereka ya orang-orang yang relevan aja, jangan sampai nggak relevan. Untuk orang-orang mazhab A, mereka tetap akan memilih pertama berdasarkan demografi. Nah, walaupun di level demografi biasanya nggak terlalu rumit lah. Ketika teman-teman misalnya berada di sektor software, biasanya ya locations bukan hal yang terlalu dipeduliin ya, karena ya udah kita bisa jual software itu secara online gitu ya. Ya udah seluruh Indonesia aja. Tapi biasanya kalau misalnya teman-teman bergerak di bisnis-bisnis yang udah spesifik gitu ya, jadi location juga bisa digunakan untuk memilih lokasi-lokasi tertentu. Oh iya, sebenarnya location ini walaupun teman-teman jualan sebuah tools atau sebuah software yang sebenarnya tidak ada batas-batasan lokasinya ya. Aku juga kadang menggunakan trik-trik tertentu, yaitu memilih location dulu karena aku pengen meningkatin brand awareness di sebuah daerah dulu gitu. Tapi biasanya kalau untuk teman-teman yang software jarang sih yang menggunakan location. Nah, kedua untuk demografi juga biasanya ada di age. Ini juga tergantung
dari barang-barang B2B yang teman-teman jual. Cuma biasanya kalau personal aku sendiri, karena dia B2B gitu ya, kita tahu kita menjual suatu benda, suatu produk atau jasa itu kepada bisnis gitu ya. Kemungkinan kan dia either dia yang punya bisnis atau dia karyawan gitu. Dan biasanya pun untuk case-case seperti itu, targeting age-nya aku naikin sih, minimal ke 21 atau 22 gitu. Karena di bawahnya mungkin masih kuliah atau masih kerja, jadi ya emang less likely untuk ada conversion dari situ. Kalau age maksimum ini juga bisa teman-teman edit ya, tergantung banget sama bisnisnya. Nah, sebenarnya ada 2 poin yang aku pengen lebih dalemin buat spesifik B2B targeting. Nah, aku sendiri selalu kalau menjalankan ads campaign di B2B, ada satu targeting yang tidak pernah lupa aku masukin, yaitu adalah admin. Biasanya profile admin ini adalah orang-orang yang menjadi administrator di sebuah Instagram business profile, kalau Instagram bisnis ya. Atau kalau Facebook page itu ya, yang jadi admin di Facebook page. Nah, biasanya ketika kita ngomongin B2B, dan terutama kalau kita ngomongin business owners gitu ya, business owners, mungkin UMKM sampai yang level menengah lah. Kalau enterprise udah agak susah ya. Biasanya business owner-nya masih involved banget kan di sebuah bisnis itu. Dan ketika dia involved di bisnis itu, biasanya dia sendiri, akun Facebook atau akun Instagram dia sendiri, itu yang dipakai buat menjadi admin di Facebook page atau Instagram bisnis tertentu gitu. Nah, dengan targeting behavior ini, kita bisa ngefilter orang-orang yang benar-benar udah admin itu doang gitu. Jadi orang-orang yang bukan admin Instagram page atau dia juga bukan admin Facebook page, dia nggak kena targeting kita. Biasanya aku pasang spesifik targeting ini. Minimal 2 ini sih, Instagram sama Facebook. Dengan aku pasang ini, si Instagram business profile admin dan Facebook page admin ini, estimated audience size-nya bisa dilihat berkurang jauh ya, dari yang tadi 100-an juta jadi tinggal 29 juta. Nah, di sini cukup memfilter orang-orang yang relevan ya, emang udah ada relasinya lah ke bisnis gitu. Nah, Facebook page admin ini bisa banget untuk teman-teman lebih dalemin lagi sebenarnya. Facebook admin ini, karena dia Facebook page itu ada kategori-kategorinya, kita bisa memilih page-page tertentu gitu. Oke, misalnya kita pilih Facebook admin di F&B deh. Oke, nah ini jadi audiensnya agak semakin membesar, 52.000. Oke, sip. Nah ini di level detail targeting itu satu level. Biasanya ini jadi filterku juga untuk melakukan targeting. Nah, filter kedua yang biasanya aku pakai untuk melakukan targeting adalah teknografik. Nah, yang ketiga ini aku biasanya nyebutnya teknografik. Teknografik itu apa? Adalah behavior penggunaan teknologi dari sebuah bisnis. Dan ini biasanya terrefleksi di interest-nya si business owners atau PIC di bisnis itu sendiri gitu. Nah, misalnya nih, aku selama bekerja di Sligo, kita punya integrasi native ke Shopify. Nah, ketika aku memang target audiensnya adalah orang-orang yang punya atau tertarik dengan Shopify, kita punya advantage di situ, kita punya strength. Aku bisa aja gitu menggunakan Shopify sebagai interest targeting di sini. Jadi kita akan nge-target orang-orang yang memang memiliki ketertarikan ke Shopify gitu. Nah, jadi sebenarnya dua benda ini aja gitu ya, dua benda ini untuk kita bisa memulai, karena di sini kan ini masih bisa dibilang mazhab A-nya tadi, itu kita udah bikin audience secara manual. Nanti kita akan menjalankan ads ke mereka, dan ads ini akan kita jalankan untuk level atas dulu nih, awareness dan traffic dulu. Nanti ketika traffic itu sudah masuk, biasanya orang-orang mazhab A akan membuat custom audience berdasarkan website. Nah, kalau di website ini mungkin akan lebih panjang lagi kita masuk ke situ, karena udah terkait banget sama masang pixel gitu ya. Pixel itu adalah gunanya dia ditempel di website kita supaya mengidentifikasi siapa aja sih yang datang ke website kita, dan kemudian nanti kita bisa retarget. Nah, itu sih mazhab A tadi, ketika dia menjalankan targeting yang mungkin bisa dibilang masih cukup broad gitu ya. Nah, yang mazhab B ini adalah ketika kita memang benar-benar pengen spesifik banget gitu. Nah, disinilah masuk gunanya sih customer list. Cara kedua adalah kita masuk ke customer list, dan kita bisa listing gitu ya dari customer kita sendiri yang sudah pakai kita.
atau leads yang sudah pernah kita dapatkan. Nah, di sini kita tinggal download file template-nya aja dan kita bisa masukin datanya. Ini adalah template-nya gitu ya. Jadi kita bisa masukin orang-orang yang sekiranya kita udah tahu nih, kita bisa masukin data mereka ke sini dan ini bisa dijadiin custom list upload. Nah, di luar custom list upload yang gini sebenarnya ada juga cara di mana kita bisa scraping data information mereka dari database tertentu gitu ya. Nah, di sini kita bisa masukin sebagai custom audience dan ya udah ads kita akan nyala untuk orang-orang tersebut doang nih. Tapi mungkin terkadang kalau misalnya kita terpaku sama dia doang, pasti agak susah tuh gitu kan. Karena ya jumlah data yang kita punya berapa sih? Mungkin ada data 2.000, 3.000 gitu. Itu mungkin tidak akan cukup untuk benar-benar jalanin ads-nya dengan efektif. Sehingga ada opsi ketiga, yaitu melakukan lookalike audience. Gitu. Dimana kalau lookalike audience ini, kita bisa memilih source yang tadi udah kita create dengan custom list upload. Terus habis itu kita bisa memilih ya orang-orang yang kira-kira mirip gitu sama audience yang kita udah upload tadi. Oke, kita udah go through di bagian audience. Sekarang kita pengen maksimalin konversinya gitu. Dan conversion ini juga di dalam B2B terutama, kita tuh nggak pengen atau mungkin bisa dibilang kayak conversion itu secara kuantitas nggak usah terlalu banyak, tapi kita pengen kualitasnya tinggi gitu. Kenapa kayak gitu? Karena di B2B biasanya kita butuh human touch. Sehingga kalau misalnya di B2C, biasanya B2C kita pengen quantity gitu ya. Kalau di B2B, cost of sales, cost of service-nya itu tinggi. Tiap ada leads yang masuk, kita menghabiskan waktu untuk ngobrol sama dia. Jadi bukan kita mau sebanyak-banyaknya gitu, tapi kita pengen sebaik-baiknya quality. Nah, sehingga di dalam conversion biasanya kita apa ya untuk campaign objektif yang aku bilang tadi di atas ini, biasanya kita akan menggunakan dua apa namanya event atau conversion place-nya ya, yaitu adalah biasanya lead form qualification dan kedua adalah messaging. Nah, kenapa kita pengen menggunakan dua benda ini gitu? Karena sebenarnya dengan menggunakan dua ini, menurutku ini adalah dua conversion type yang memiliki balance antara kemudahan itu juga bisa memberikan kita kontrol yaitu ya. Nah, pertama adalah lead form. Nah, di sini biasanya di level lead ad sets ada conversion, kita mau convertnya di mana. Nah, dua yang aku biasanya pakai adalah pertama instant form. Nah, bagusnya isi instant formnya Facebook itu kapabilitas untuk ngefilter gitu ya. Jadi ada sebuah fungsi qualification di sini, di mana di questions ini kita bisa membuat conditional logic atau yang namanya lead filtering gitu. Nah, misalnya di sini kita bisa bikin kata-kata misalnya apakah kamu punya entitas bisnis, yaitu misalnya PT atau CV gitu ya. Di sini kita bisa bikin aja sebenarnya answernya kalau dia punya, ya, kalau dia nggak punya, enggak, dan kita bisa pilih gitu. Kalau dia iya, maka kita biarin dia submit form, tapi kalau misalnya dia nggak punya, maka kita bisa close formnya dan datanya nggak usah kita terima. Gitu. Nah, disitulah si form ini bisa sangat berguna. Nah, conversion event yang kedua, biasanya aku pakainya itu di WhatsApp gitu. Dia biasanya kalau di situ tuh dia di sales ads gitu ya, di sales ads. Kita harus set campaign objektifnya di sales dulu, baru kita bisa memilih conversion eventnya di messaging app. Dan messaging app ini sebenarnya kita bisa pilih mau pakai Facebook, mau pakai Instagram, atau mau pakai WhatsApp. Karena kayak pada dasarnya action yang akan terjadi ketika si customer itu mengklik ads-nya adalah dia akan mengirimkan sebuah message. Ini sebenarnya balance juga gitu. Ini mempermudah kayak ya udah customer-nya jadi nggak capek gitu ya untuk misal masuk ke website dulu, habis itu masuk email, habis itu mereka sign up, ada OTP-nya segala lah, nggak seribet itu. Nah, terutama kalau di Facebook Ads itu sendiri, juga ada yang namanya message template. Message template ini juga langsung bisa ngebantu si customer itu sendiri untuk memahami lah bisnis kita itu ngapain, dan mungkin langsung nge-prompt mereka untuk memberikan pertanyaan yang sebenarnya mereka pengen tahu. Misalnya di sini ketika kita bikin ads yang objektifnya adalah conversionnya adalah messaging gitu. Nah, kita bisa masukin questions
Dan sebenarnya dari sini juga bisa adanya automated response gitu. Jadi di sini paling enggak kita bisa menjawab pertanyaan pertama dari si customer secara otomatis. Nah, ini adalah dua cara lah untuk conversion event yang mungkin aku akan rekomendasikan itu untuk bisnis-bisnis B2B. Mungkin yang di slide terakhir banget aku pengen ngomongin soal managing expectations. Ini adalah benda terakhir lah, kita udah buat semua campaign, kita udah bikin ads kreatifnya, udah bikin copywritingnya, udah kita masukin ke dalam ad platform. Biasanya ketika kita kerja di perusahaan B2B dan mungkin exposure kita atau mungkin exposure bosnya kita, manajernya kita lebih banyak ke bisnis-bisnis B2C gitu ya. Terutama kan benchmark yang biasa dipakai adalah benchmark bisnis B2C gitu. Biasanya hal-hal yang paling mengganggu adalah ketika udah mulai ditanyain tuh, kok CPL-nya tinggi, kok cost per acquisition-nya, CPA-nya tinggi gitu. Sebenarnya yang harus diperhatiin bukan ke CPA-nya yang tinggi atau enggak, tapi sebenarnya return-nya gitu. Ketika kita memang menjual produk yang mahal, misalnya kita menjual jasa marketing agency deh, yang profit margin-nya sendiri itu bisa puluhan juta. Ya nggak masalah dong CPA-nya bisa sampai sejuta, tapi balikannya 50 juta misalnya. Nah jadi cost CPL yang tinggi ini biasanya memang dipermasalahkan, tapi paling nggak kita tahu dong sebenarnya metrik dan gimana kita menghitungnya itu bukan dari CPA-nya sendiri, tapi ada faktor revenue di situ, ada faktor profit margin di situ. Kedua adalah jangka waktu conversion yang lama. Biasanya ditanyain kok leads-nya masuk tapi nggak closing gitu ya. Mungkin close-nya 2 bulan atau 3 bulan setelahnya. Dan itu ya udah nggak apa-apa, memang realitanya seperti itu. Kita harus ngasih waktu time frame untuk bisnis-bisnis ini mikir juga kan apakah mereka mau beli dari kita atau tidak gitu. Sebenarnya biasanya yang aku sering lakukan juga untuk manage expectation di sini, kita bikin cohort gitu. Analisisnya tuh cohort leads masuk dan closing itu kita harus tahu average sales cycle-nya berapa. Misalnya ketika kita tahu bahwa biasanya memakan waktu 2-3 bulan baru leads itu akan convert, maka dalam report bulanan kita nggak akan melihat sales atau pembelian yang terjadi dari iklan bulan ini tuh di bulan ini juga gitu. Tapi kita akan evaluasi ads 3 bulan yang lalu di bulan ini. Misalnya ini Juni gitu. Kita akan masuk untuk evaluasi lagi ads yang jalan di bulan April. Jadi ads Lebaran itu baru kita evaluasi sekarang. Karena kita tahu bahwa ads itu jalan di Lebaran, tapi ya dia akan convertnya sekarang. Sekitar 2 bulan, 3 bulan setelahnya. Dan terakhir adalah unqualified leads. Ini biasanya yang bikin jadi berantem antara tim marketing sama tim sales gitu ya di B2B. Soal unqualified leads ini ya adalah hal yang mungkin kita harus manage expectation bahwa nggak mungkin 100% dari leads yang kita bawa itu qualified. Mau kita udah pakai custom list upload, terus kita pakai lookalike yang cuma 1% pun, pasti ada aja yang nyempil gitu kan. Leads yang unqualified. Ya udah, kayak kadang kita harus manage expectation juga sama tim sales bahwa unqualified leads itu emang udah nyata gitu, emang udah nggak bisa di prevent lagi. Kita cuma bisa nge-limit targeting to some extent, cuman ya udah kalau memang masih ada yang masuk ya dia akan tetap masuk gitu. Jadi justru mungkin manage expectation-nya adalah bukan soal mendapatkan leads semua qualified atau enggak gitu, tapi lebih kepada yaudah kita manage ekspektasi sama tim sales. Kalau dia unqualified ya udah nggak usah dilayanin terlalu lama gitu, biar bisa menghabiskan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif gitu ya. Jadi itu soal expectation management terakhir. Kira-kira itu dulu, aku stop sharing dulu kali ya. Aku kembalikan ke Jovanka. Oke, itu aja dari aku, Jovanka, yang menjadi host untuk webinar pada malam hari ini. See you di hari Kamis ya teman-teman, dan jangan lupa daftar webinarnya. Bye-bye, selamat malam, selamat istirahat. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali.
Tunggu apa lagi? Yuk jangan sampai tinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa Web.